Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru, yang tentunya ini semacam kabar, bukan kabar gembira ya, tapi kabar melegakan ya. Saya ganti judulnya. Jadi ada semacam kabar melegakan ya terkait kelulusan yang dikunci bagi pelamar P1 ya, kemudian pelamar P2, P3 yang sudah resum dan belum resum. Info admin SSCSN kok belum resum juga masuk dalam kategori dikunci ya, betul ya. Tapi ini berlaku bagi pelamar P1, pelamar P2 dan pelamar P3 kalau kita mengikuti mekanisme yang ada ya, mekanisme di SSCASN tahun 2022. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa P1, P2 dan P3 itu adalah pelamar prioritas Bapak Ibu ya, itu adalah pelamar prioritas. Jadi ketika Bapak Ibu berhasil resum, maka Bapak Ibu akan diprioritaskan untuk mengisi formasi. Dan ketika Bapak Ibu belum juga resum karena memang belum ada pendaftaran, Bapak Ibu, database Bapak Ibu sebagai P1, P2 dan P3 itu akan tetap akan tetap dikunci di sistem, dan Bapak Ibu bisa pergunakan kembali status Bapak Ibu di seleksi tahun 2023. Ini adalah jawaban admin ya. Ini jawaban admin pribadi dan sesuai dengan pemaparan yang dijelaskan oleh admin SSCSN. Ini masuk akal Bapak Ibu ya. Jadi selamat Bapak Ibu ya, memang P1, P2, P3 perjuangan belum berakhir. Seperti itu ya. Nah, fakta yang ada di lapangan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri kenyataan yang ada di lapangan, bahwasanya ketika kemarin ya tanggal 10, 12, 11, 12, 13 ada optimalisasi penempatan, sehingga ada beberapa guru lulus PG tanpa penempatan yang mendapatkan formasi. Itu karena memang formasi ada Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu ketahui bahwa ada beberapa, tidak semuanya guru lulus PG itu akan diangkat di tahun ini, baik itu P1, P2 ataupun P3 Bapak Ibu ya. Tetapi jangan khawatir, database Bapak Ibu itu akan terkunci ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, untuk yang siap diangkat di tahun ini itu berjumlah 127.186. Ketika Bapak Ibu turun prioritas, maka Bapak Ibu berpotensi mengisi 11.349 formasi melalui seleksi observasi. It's okay, Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika Bapak Ibu turun prioritas. Nah, ketika Bapak Ibu turun prioritas dan mendapatkan formasi, maka Bapak Ibu akan ikut seleksi observasi di tanggal 28 November ya. Seperti itu logikanya. Tetapi apabila Bapak Ibu turun prioritas, kemudian Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan, maka secara otomatis status P1 Bapak Ibu itu tetap akan dipergunakan dan Bapak Ibu masuk dalam waiting list atau daftar tunggu, sehingga database Bapak Ibu itu dikunci untuk seleksi tahun 2023. Dan ini juga berlaku bagi P2 dan P3 yang memang belum mendapatkan penempatan karena statusnya adalah pelamar prioritas, tetap diperhitungkan P1, P2 dan P3. Nah, seperti itu logikanya. Ini logika yang cukup melegakan bagi kita semua, bahwa ketika Bapak Ibu baik itu P1, P2 ataupun P3 tidak mendapatkan penempatan di tahun 2022, itu bukan akhir segalanya. Masih ada tahun 2023 yang sebentar lagi rilis Bapak Ibu ya. Ini sisa 2-3 bulan lagi kita masuk di 2023. Seperti itu. Nah, terkait dengan jawaban admin Kemendikbud, di sini kami sudah dapatkan Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan ya, jawaban dari admin Kemendikbudristek. Selamat sore, selamat datang ya di layanan Kemendikbud dengan CV. Untuk pendaftaran bagi pelamar yang belum memiliki akun SSCASN, maka tetap harus mendaftar melalui laman https sscasn.bkn.co.id. Bagi yang sudah memiliki akun SSCASN, maka silahkan login dengan user dan password yang telah dibuat di tahun 2021.
untuk dilakukan reaktivasi melalui laman SSCASN. Nah, kemudian kami informasikan untuk pengumuman seleksi P3K 2022 itu sedang berlangsung dari tanggal 31 Oktober hingga tanggal 13 November 2022. Nah, jadi untuk batas pendaftarannya sudah berakhir kemarin ya, tanggal 13 November. Tapi jangan khawatir bagi yang belum berhasil resum. Intinya Bapak Ibu pelamar prioritas, baik itu P1, P2 ataupun P3 seperti itu. Nah, di sini kita lanjutkan. Keterangan untuk peserta yang mendapatkan penempatan, Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan akan ditetapkan pada saat pengumuman. Ketika Bapak Ibu yang mendapatkan penempatan berhasil resum tanggal 13 November, maka selamatlah Bapak Ibu ya. Selamat Bapak Ibu, database Bapak Ibu lolos menjadi ASN P3K sudah dikunci di sistem sejak tanggal 13 November. Nah, sedangkan bagaimana yang tidak berhasil resum? Alasan tidak berhasil resum karena tidak ada formasi yang tersedia. Nah, di sini keterangannya Bapak Ibu ya. Bila di akun SSCASN tertera keterangan mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Berarti secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa resum ya. Ya, jadi kalau misalkan keterangan Bapak Ibu mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Berarti ini berlaku bagi P1, P2 dan P3. Berarti secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa melakukan resum. Nah, apa yang terjadi kalau posisinya seperti ini? Karena sistem menghendaki seperti itu, berarti P1, P2, P3 yang tidak berhasil resum, berarti otomatis database-nya itu akan dikunci untuk seleksi berikutnya. Jadi pada saat nanti terbuka seleksi P3K 2023, maka Bapak Ibu akan tetap menjadi prioritas 1, 2, dan 3 yang tetap berpotensi untuk dituntaskan berdasarkan aturan baru nantinya Bapak Ibu ya. Yang jelasnya status prioritas Bapak Ibu itu melekat meskipun sekalipun Bapak Ibu itu tidak berhasil resum tadi malam. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian hal tersebut dikarenakan ada beberapa penyebab, yaitu ketersediaan formasi sudah diisi oleh guru lain, adanya keterbatasan formasi di daerah tersebut, dan juga formasi dibuka namun ijazah tidak linear dengan mapel yang diajarkan pada Dapodik sehingga tidak dapat melanjutkan pendaftaran atau menu selanjutnya. Nah, ini solusinya Bapak Ibu ya. Ini solusinya. Solusinya adalah untuk solusinya maka tahun ini tidak dapat melanjutkan kembali sampai dengan tahap ini saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah keterangannya seperti ini, tidak ada turun prioritas baik itu P1, P2, P3, berarti hanya sampai di tahap ini Bapak Ibu di tahun 2022. Jadi nantinya status P1, P2 Bapak Ibu akan dipergunakan untuk kuota formasi di tahun berikutnya. Wow, mantap ya. Jadi tidak berakhir Bapak Ibu ya, istilahnya nasib Bapak Ibu itu akan berlanjut di tahun 2023. Apalagi kalau kita lihat di sini kabar gembira dari Kemendikbudristek tentunya, bahwasanya untuk P1 Bapak Ibu ya, untuk P1 yang belum bisa ditempatkan akan dituntaskan pada perekrutan P3K selanjutnya di tahun 2023 tanpa tes dengan menggunakan nilai sebagai P1 di tahun 2021. Apakah penuntasan ini juga berlaku untuk P2 dan P3? Jelas berlaku untuk P2 dan P3 karena Bapak Ibu adalah prioritas 2 dan 3, dan mekanismenya tetap P1 dulu baru P2 atau P3, atau kita tunggu kebijakan baru dari Panselnas. Yang jelasnya ada komitmen dari Kemendikbud untuk penuntasan di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.